Rawat ibu ODGJ tanpa air dan listrik 12 tahun, ini 5 potret keluarga Tiko sebelum jatuh miskin. Suara.com, kisah Tiko, lelaki usia 23 tahun yang mengurus ibunya dengan gangguan jiwa tanpa listrik dan air bersih sedang menjadi perhatian publik. Sebab, Tiko merawat ibunya yang ODGJ seorang diri selama 12 tahun di rumah yang tergolong mewah meski tanpa penerangan. Tiko sempat bercerita kedua orang tuanya bercerai dan ayahnya pergi dari rumah membawa beberapa perabotan rumah yang mewah pada 2010 silam. Sejak perpisahan itu, Tiko tak lagi mengetahui kabar sang ayah. Ibunya pun mengalami depresi. Bahkan, kehidupannya dengan sang ibu berubah drastis. Berikut ini, beberapa potret keharmonisan keluarga Tiko ketika kedua orang tuanya masih utuh. Bu Eni belum mengalami depresi dan kondisi ekonomi keluarga yang masih baik. 1. Tiko dan ibunya terpancar ekspresi bahagia di wajah Bu Eni ketika Tiko masih balita dan kondisi keluarganya yang masih baik. Saat itu, belum terlihat kondisi Bu Eni, ibu kandung Tiko yang mengalami gangguan jiwa akibat ditinggalkan suami dan kondisi keluarganya merosot. 2. Kondisi dalam rumah Tiko. Foto ketika Tiko dan ibunya sedang bermain di ruang keluarga, yang mana terlihat rumahnya masih sangat terawat dan bersih. Berbeda jauh dengan kondisi sekarang, yang tanpa penerangan, penuh sarang laba-laba dan kotor. 3. Kondisi halaman rumah Tiko. Halaman rumah Tiko juga terlihat masih sangat terawat dengan beberapa tanaman yang tersusun rapi. Bu Eni terlihat bahagia menggendong anaknya yang masih balita di teras rumah, sebelum depresi karena ditinggalkan suami. 4. Tiko dan ayahnya. Tiko juga terlihat cukup dekat dengan ayahnya, sebelum ditinggalkan pergi dengan sang ibu seorang diri di rumah mewahnya. Dalam foto tersebut, ayah Tiko juga terlihat masih bugar dan sedikit muda. 5. Liburan keluarga Tiko. Sebelum kondisi keluarga Tiko merosot dan sang ayah pergi meninggalkannya, keluarganya tergolong cukup harmonis. Keharmonisan dan kebahagiaan keluarga Tiko pun terlihat dari foto mereka yang sedang liburan. 6. Tiko. Foto di atas juga memperlihatkan sosok Tiko ketika masih balita yang sangat terawat. Foto ini juga memberitahu bahwa keluarga Tiko sempat memiliki mobil yang cukup mewah pada zamannya. Hidup 12 tahun tanpa air dan listrik dengan ibu ODGJ, ternyata rumah Tiko nyaris disita dan dilelang. Tetangga mengatakan rumah Tiko dan Bu Eni adalah milik rekan bisnis ayahnya yang hampir disita. Rumah mewah Tiko, anak yang mengurus ibu ODGJ tanpa air bersih dan listrik ternyata sempat hampir disita dan dilelang. Menurut tetangga, rumah tinggal Tiko dan Bu Eni adalah milik rekan bisnis ayahnya yang dibangun sekitar tahun 2001. Status rumah itu, kalau dari cerita yang asli punya teman bapaknya sesama rekan bisnis, kata tetangga Tiko dalam YouTube Bang Satria, Minggu, tanggal 1 Januari tahun 2023. Sewaktu-waktu, ia pun melihat sejumlah mobil mewah mendatangi rumah Tiko hendak menyita tempat tinggalnya. Cuman gak sempat dilelang. Pada hari itu kan mobil-mobil mewah pada datang tuh, saya tanya ada apaan. Katanya mau penyitaan rumah ini, lanjutnya. Saat itu, rumah Tiko nyaris dilelang sekitar 3,5 miliar tetapi tidak jadi karena ada seseorang yang membantu menutupnya. Tetangga menduga orang itu adalah pemegang sertifikat rumah Tiko. Sehari berikutnya, nggak jadi tuh. Katanya udah ditutup yang pegang surat itu, tapi nggak tahu siapa yang nutup, katanya. Karena itulah, Bu Eni, ibu Tiko seringkali berteriak itu rumah miliknya dan jangan merampok ketika bertemu orang lain. Makanya dia kalau depresi suka teriak, ini rumah saya, katanya. Sebelumnya, ia juga mengatakan kedua orang tua Tiko adalah orang yang berada dulunya. Kemudian, keduanya bercerai dan ayah Tiko pergi membawa sejumlah barang mewah meninggalkan anak dan istrinya tanpa menfakahi. Mantan artis sebut ayah Tiko tinggalkan anak dan istri sambil bawa semua perabotan mewah. Kisah Tiko dan ibu kandungnya, Bu Eni yang mengalami gangguan jiwa mendadak viral di media sosial setelah mendapat bantuan dari Dinas Sosial melalui YouTuber Pratiwi Novianti. Tiko dikabarkan hanya hidup bersama ibu kandungnya, Bu Eni tanpa air bersih dan listrik di sebuah rumah mewah selama 12 tahun. Menurut mantan artis, ibu Tiko, Bu Eni sudah menempati rumah mewah itu sekitar tahun 1997. Kedua orang tua Tiko pun termasuk orang yang sangat berada. Saat itu, rumah mewahnya yang memiliki sekitar 6 kamar itu pun hanya ditinggali oleh Tiko, ibunya dan ayahnya. Setelah kedua orang tuanya bercerai, mantan artis ini mengatakan ayah Tiko pergi dari rumah sambil membawa semua barang-barang mewahnya. Pada momen itulah,
Kondisi keluarga Tiko menurun drastis dan ibu kandungnya berubah menjadi sosok yang pendiam dan tertutup. Pendiamnya itu karena keadaan jadi begini mungkin. Ditinggal bapak kan, perabotannya kan dibawa yang bagus-bagus saya lihat, kata mantan art Tiko dilansir dari Sang Explore, Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2023. Padahal, mantan art ini mengatakan ibu kandung Tiko adalah sosok yang sangat ramah dan sering bertegur sapa dengan tetangga sekitar. Bahkan, ibu kandung Tiko sering terlibat dalam setiap acara komplek. Ia pun tak pernah melihat kedua orang tua Tiko bertengkar. Humbel sih, sama tetangga dan orang komplek juga diiniin banget ibu. Karena kalau ada acara itu pasti wah, katanya. Rumah Sakit Khusus Daerah RSKD Durensawit, Jakarta Timur, mengerahkan dokter ahli jiwa untuk menangani perawatan Eni Sukaesi, 59 tahun, yang diduga mengalami depresi. Direktur RSKD Durensawit, Dr. Nikensari Kusrindartia mengatakan saat ini Eni sedang menjalani perawatan dan asesmen dari dokter jiwa. Dilayani dengan baik dikonsultasikan ke dokter ahli jiwa. Saat ini dalam penanganan medis dan pendampingan oleh dokter psikiater, kata Nikensari Kusrindartia, Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023. Eni ditemukan warga bersama putranya menghuni rumah mewah di Jalan Paron, Cakung, Jakarta Timur yang kondisinya tidak terawat bahkan aliran listriknya diputus karena sudah lama menunggak. Nikensari menambahkan kondisi Eni saat ini membaik sejak pertama kali dibawa ke RSKD Durensawit oleh petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian P3S Sudin Sosial Jakarta Timur pada tanggal 30 Desember tahun 2022. Kondisi terakhir beliau sudah lebih baik meski demikian masih perlu pendampingan agar Ibu Eni dapat lebih terkontrol lagi, ujar Nikensari. Nikensari mengatakan pihaknya juga memberikan pendampingan kesehatan kepada Tiko yang selama ini merawat Eni seorang diri karena ditelantarkan sang ayah. Kami sudah berkoordinasi dengan Puskesmas Kecamatan Cakung untuk mengatur waktunya, tutur Nikensari. Tak hanya itu, Pemkot Jakarta Timur menawarkan kepada Tiko agar sang ibu dapat ditangani di Panti Werda yang berada di bawah naungan Dinas Sosial DKI Jakarta. Kepala Sudin Sosial Jakarta Timur, Purwono mengatakan apabila Tiko mengizinkan pihaknya siap memfasilitasi agar Eni dirujuk ke Panti Werda yang berada di Kecamatan Cipayung. Kami siapkan semua, gratis. Anaknya boleh datang berkunjung setiap hari. Enggak ada masalah, kata Purwono.